Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Yuki karena sudah mendukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantumu belajar bahasa Indonesia ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas kesalahan umum waktu chatting pakai bahasa Indonesia. Yang aku maksud dengan chatting adalah mengobrol santai menggunakan aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, atau DM Instagram dalam situasi informal. Jadi, chatting dengan orang yang seumuran atau lebih muda. Mungkin juga dengan anggota keluarga atau saudara yang sudah kita kenal dekat. Kesalahan-kesalahan ini aku temukan waktu chatting sama teman-teman yang sedang belajar bahasa Indonesia. Di episode ini aku tidak akan membahas kesalahan tata bahasa, kesalahan grammar, tapi aku akan membahas kesalahan-kesalahan kecil yang sebenarnya tidak salah kalau dalam bahasa Indonesia yang formal. Tentu saja waktu chatting kita ingin lebih terlihat dan terdengar natural. Jadi kalau kalian perbaiki kesalahan-kesalahan ini, cara chatting kalian pasti akan jadi lebih alami. Kesalahan yang pertama, terlalu banyak kata yang disingkat-singkat. Memang betul, orang Indonesia suka menyingkat-nyingkat kata. Tapi kalau dalam satu kalimat ada terlalu banyak kata yang disingkat-singkat, kalimat itu akan jadi sulit dibaca. Terkadang juga terlalu banyak menyingkat kata akan memberikan kesan jutek. Kesan kalau kamu orang yang cuek dan tidak ramah. Terkadang kata yang disingkat-singkat juga bisa menimbulkan salah paham. Contohnya, singkatan yang paling sering membuat aku salah paham adalah BKN. Ada dua arti, bukan atau bikin. Bikin artinya membuat dalam bahasa yang lebih informal. Nah, jadi bagaimana solusinya? Lebih baik kita menyingkat kata-kata yang tidak penting dan lebih umum dalam suatu kalimat. Contohnya, yang, lagi, gak, udah, dan sekarang. Kata-kata ini sangat sering kita temukan. Jadi, boleh disingkat. Biasanya kalau chatting kalimatnya lebih pendek-pendek ya. Misalnya satu kalimat hanya ada 5-7 kata. Nah, kalau seperti ini lebih baik kata yang disingkat hanya 2 atau 3. Jangan terlalu banyak. Kesalahan kedua, takut mencampur-campur bahasa. Orang Indonesia waktu chatting suka loh mencampur-campur bahasa, terutama dengan bahasa daerah
seperti bahasa Jawa contohnya, dan juga dengan bahasa Inggris. Beberapa kata yang akan aku sebutkan ini lebih sering digunakan dalam bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesianya sangat formal, sangat baku. Apa saja itu? Yang pertama adalah download. Orang Indonesia lebih sering pakai kata download daripada unduh atau mengunduh. Contohnya, ini filenya gak bisa di-download. Berikutnya, link atau tautan. Linknya gak bisa dibuka nih. Ada juga media sosial. Kata lebih sering dipakai daripada tambah. Ada juga cek. Lebih sering dipakai daripada periksa. Game, permainan, dan juga online. Bahasa Indonesianya daring. Kata-kata yang aku sebutkan tadi lebih baik gunakan bahasa Inggrisnya ya, waktu chatting secara informal. Karena bahasa Indonesianya terlalu baku. Yang ketiga, tidak memanjangkan huruf dan tanda baca. Kalau waktu chatting kalian memanjangkan huruf atau tanda baca, chat kalian akan terlihat lebih berwarna dan tidak datar. Apa maksudnya memanjangkan huruf? Biasanya huruf yang dibuat panjang adalah huruf di kata terakhir. Contohnya, iya. A di belakang bisa ditambah jadi 3 atau 4. Ada juga oh, bisa dibuat lebih panjang. Kalau bertanya, lagi apa? Huruf A-nya bisa dibuat lebih banyak. Nah, kalau memanjangkan huruf di akhir kalimat seperti ini, bisa memberikan kesan ramah. Bagaimana dengan tanda baca? Titik juga bisa dibuat banyak, 3, 5, atau bahkan bisa juga sampai 10. Itu agak sedikit berlebihan sih. Biasanya titik-titik yang banyak ini menandakan kamu sedang berpikir atau kamu tidak bisa berkata-kata. Speechless. Bisa juga memperbanyak tanda seru. Tanda seru yang banyak ini bisa kamu pakai waktu kamu merasa senang atau kaget. Tanda tanya juga bisa ditulis lebih banyak. Di akhir pertanyaan, misalnya, daripada menggunakan 1 tanda tanya saja, kamu bisa gunakan 2 atau 3. Ini memberikan kesan lebih berwarna dan tidak terlalu serius. Kalau tanda tanyanya sangat banyak, misalnya ada 5 atau bahkan sampai 10, itu menandakan kamu merasa bingung atau kaget. Itulah kesalahan ketiga. Tidak memanjangkan huruf dan tanda baca. Kesalahan umum yang keempat. Kalau ini
Sebenarnya tergantung selera dan kesukaan masing-masing orang ya. Tapi biasanya tidak pakai emoji dan stiker bisa membuat chattingmu agak sedikit kaku. Orang Indonesia kebanyakan suka pakai emoji dan stiker waktu chatting. Bahkan ada satu emoji yang paling disukai orang Indonesia, yaitu emoji tangan berdoa, praying hands. Emoji ini menunjukkan dua tangan yang saling berdekatan, saling menempel. Nah, emoji ini punya arti yang menunjukkan kesopanan. Biasanya dipakai waktu minta maaf, minta tolong, atau menyampaikan terima kasih. Karena itu, emoji ini sering dipakai waktu chatting dalam situasi formal juga. Misalnya kepada orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati seperti guru. Itu dia 4 kesalahan umum chatting pakai bahasa Indonesia. Tentu saja karena Indonesia adalah negara yang luas dan banyak budaya yang berbeda-beda, cara chatting setiap orang juga mungkin tidak sama. Jadi, yang aku sampaikan di episode ini hanyalah tips-tips dasar saja. Tentu saja, kalian tetap harus pintar-pintar membaca situasi. Kapan kalian bisa dan tidak bisa memakai tips-tips yang aku sampaikan barusan. Yang aku sarankan sih, coba perhatikan cara chatting lawan bicaramu dan ikuti sambil mengingat-ingat tips yang aku berikan. Semoga episode ini bisa membantu kalian supaya bisa chatting lebih lancar dan menyenangkan. Episode kali ini sampai di sini. Kalau para pendengar suka dengan konten atau isi podcast seperti ini, jangan lupa berikan saran dan pendapatmu lewat podcastbahasaindonesia@gmail.com. Jangan lupa dukung podcast ini dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk episode-episode yang ada di podcast ini ya. Bisa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosial dan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.